mengikuti ya, statementnya bisa mengikuti yang sudah-sudah, kemudian ini ya, surat pernyataan keaslian. Nah, ini dilengkapi. Kemudian moto dan persembahan ini juga bisa dilengkapi terlebih dahulu. Kemudian kata pengantar kemarin ini sudah saya sampaikan Iya, ya Bu. revisiannya masih tertulis Iya. Yulia. Oke, Iya. hati-hati. Kemudian yang terkait dengan konten, ini nanti tolong diperhatikan penulisan kata kunci itu nanti dispasi lagi satu sehingga tidak nempel di naskah intisarinya. Kemudian sepertinya Baik. nanti rata kiri, jadi enggak di tab ke tengah seperti ini. Silakan nanti Baik. dicek untuk contoh tugas akhir yang sudah fix, yang menurut Diki bagus ya, naskahnya sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi. Jadi ini nanti di tab 1 spasi ke bawah ya, tapi penulisannya nanti rata kiri di sini. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah pada lazimnya intisari itu strukturnya terdiri dari gambaran besar penelitian, kemudian bisa juga langsung ke tujuan. Jadi tujuan penelitian, kemudian tahapan-tahapan, kemudian hasil akhirnya dan sedikit kesimpulan gitu. Nah, oke, ini kita mulai dari statement bahwa penyakit Alzheimer dan penyakit demensia lainnya itu merupakan salah satu tantangan kesehatan publik secara global ya, dengan perawatan sosial terbesar yang dihadapi saat ini dan di masa depan. Jadi kita untuk penyampaian di sini itu saya pikir terlalu global. Jadi di sini di kalimat awal disampaikan saja apa itu Alzheimer begitu. Jadi Alzheimer, kemudian nanti salah satu deteksi untuk penyakit Alzheimer itu adalah melalui data EEG dengan salah satu parameternya adalah kompleksitas. Nah, nanti baru ke tujuan. Jadi tujuan dalam penelitian ini adalah ya apa ini nanti menganalisis perubahan kompleksitas EEG pada mild Alzheimer disease dengan menggunakan fractal dimension dengan dua metode yaitu KFD, HFD dan KFD seperti itu. Jadi pendekatan kompleksitas EEG menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam diagnosis Alzheimer. Perhitungan kompleksitas dilakukan dengan menerapkan. Nah, ini. Jadi, 3 kalimat di awal ini saya pikir perlu sedikit diperbaiki. Ya, jadi susunannya seperti tadi. Alzheimer secara umum seperti apa, kemudian dikaitkan nanti dengan kompleksitas dan tujuan penelitian kita. Baru nanti di sini tahapan penelitian, ya, preprocessing, membagi data, kemudian uji Mann-Whitney, kemudian untuk hasil penelitiannya, nah ini nanti yang perlu digarisbawahi adalah pada penderita Alzheimer, kompleksitas yang mengalami perubahan itu lebih banyak di area otak mana dan pada rentang frekuensi berapa. Ya, dari 4 rentang frekuensi untuk metode HFD dan untuk metode KFD. Nah, kemudian baru di akhir kalimat disimpulkan mana yang lebih robust atau powerful dalam ini ya, mendeteksi perubahan kompleksitas apakah FID. Jadi disesuaikan dengan tujuan penelitian kita. Nah, ini nanti kerangka berpikirnya untuk bagian intisari seperti itu. Oke, kemudian konsistensi juga HZ. Nah, Z-nya itu untuk frekuensi Z kecil ya, jangan Oh Z iya. besar. Kemudian untuk theta, nanti konsisten, theta itu tulisnya pakai THE ya, THETA. Baik. Ini. Oke, itu jadi nanti intisarinya sedikit diubah.
Sehingga nanti yang bagian abstrak juga nanti menyesuaikan ya yang di sini. Sama penulisan keyword nanti ini dispasi lagi ke bawah, kemudian rata kiri ya di sana. Oke, kemudian kata kuncinya mungkin lebih ke ini, mild Alzheimer disease ya, bukan Alzheimer saja tapi mild Alzheimer disease, KFD, HFD dan EEG. Oke, ini sudah oke ya. Kata kunci itu 4 sampai 5 sudah terpenuhi. Kemudian yang berikutnya untuk daftar isi nanti perhatikan spasinya. Kalau tidak salah itu spasinya 1,5 bukan 1. Nanti cek di skripsi yang lain ya atau di panduan skripsi. Oh, iya, Bu. Jadi antar ini berapa. Kemudian untuk bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka. Nah, itu untuk masing-masing bab nanti biasanya menulisnya di bold, ditebelin. Nah, ini dari latar belakang ke rumusan ini sudah benar ini spasinya. Tetapi yang di atas ini yang terlalu dempet. Ini kan 1, ini 1,5 ya. Jadi semuanya sepertinya dibuat 1,5. Jadi untuk bab 2 tinjauan pustaka, kemudian bab 3 metode penelitian. Nah, ini semuanya nanti di bold penulisannya untuk bab-bab ya. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, biasanya umumnya itu daftar gambar itu terlebih dahulu dibandingkan dengan daftar tabel ya susunannya. Jadi daftar gambar ini dipindah ke atas, daftar tabel yang ke bawah. Ya, susunan halamannya saja yang nanti diubah. Oke, kemudian yang kamu berikan revisi ya dari komentarnya saya berikan itu sudah saya cek semua. Nah, kita mematangkan dulu lagi untuk rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah di sini Diki menuliskan bagaimana menghitung kompleksitas. Jadi titik tekannya adalah menghitung. Nah, tujuannya menentukan nilai kompleksitas pada berita MAD dengan menggunakan metode HFD. Nah, jadi kalau kata kerja dalam rumusan masalahnya adalah menghitung, maka nanti di kesimpulan itu uraiannya, kesimpulan pertama itu lebih pada langkah-langkah menghitung kompleksitas. Padahal yang kita inginkan adalah rumusan pertama itu kita ingin melihat bagaimana kompleksitas sinyal pada MAD dibandingkan dengan yang normal dengan menggunakan metode HFD. Jadi harapannya kita ingin melihat di area otak mana saja atau di elektroda mana saja yang terjadi perubahan kompleksitas pada MAD jika kita menggunakan metode HFD. Harapannya kan seperti itu ya. Iya. Nah, itu jadi nanti di rumusan masalah ini sedikit direvisi saja struktur kalimatnya. Jadi bagaimana mau dengan menggunakan kata perubahan atau perbedaan boleh. Jadi kalau perbedaan berarti bagaimana perbedaan kompleksitas sinyal otak pada penderita MAD di situ dibandingkan dengan subjek kontrol menggunakan metode HFD. Atau bagaimana perubahan kompleksitas ya. Kalau perubahan itu kan tidak perlu menunjukkan pembandingnya siapa. Jadi bagaimana perubahan kompleksitas sinyal EEG pada ini menggunakan metode HFD gitu. Jadi titik tekan kita adalah nanti di kesimpulan itu kita melihat ya di area otak mana yang terjadi penurunan kompleksitas pada MAD. Nah, untuk poin kedua pun sama. Jadi titik tekannya bukan pada menghitung, tetapi kita ingin melihat, menganalisis. Ya, sesuai dengan judul kita, analisis kompleksitas. Nah, jadi di rumusan masalah nanti kata kerjanya saja yang diganti ya, bukan menghitung, tetapi ini ya, perbedaan atau perubahan kompleksitas pada penderita MAD. Nah, dengan menggunakan HFD, dengan menggunakan KFD, kemudian, nah kita yang ketiga baru membandingkan performa dari HFD dan KFD dalam menghitung kompleksitas itu seperti apa.
Jadi mana yang lebih powerful, mana yang lebih robust, gitu gambarannya. Jadi nanti antara rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan itu harus sinkron. Jadi pertanyaan di rumusan masalah nanti akan dijawab di kesimpulan. Nah ini, jadi tujuan yang pertama menentukan ini ya perubahan ya atau boleh menganalisis nilai kompleksitas saja sesuai dengan judul ya, bukan menentukan tapi menganalisis nilai kompleksitas. Nah ini, jadi karena saya tadi membaca di bagian kesimpulannya sampai akhir itu nggak match, jadi harus ada yang kita ubah di sini. Menganalisis nilai kompleksitas sinyal otak pada penderita Alzheimer disease ini. Kemudian ini menganalisis kompleksitas. Nah, ini menganalisis. Oke, kemudian yang ini yang ketiga membandingkan hasil analisis kompleksitas antara metode ini dan ini pada berita ini. Ini sudah sesuai. Oke, sampai di sini paham ya, Diki? Iya Bu. Nanti paling yang tadi ya Bu ya, rumusannya perbedaan atau tujuan itu ya. Perubahan, ya. Jadi rumusannya bagaimana perubahan kompleksitas sinyal otak EEG. Nah, intinya kita kan ingin melihat ya sesuai dengan kita melakukan penelitian masalah itu kan berdasarkan hipotesis bahwa pada penderita mild Alzheimer itu akan mengalami penurunan kompleksitas sinyal otak. Sehingga kita perlu melakukan pengujian. Nah, bagaimana kita dapat menjustifikasi kalau terjadi perubahan atau penurunan? Maka harus ada pembandingnya, yaitu dengan subjek yang normal. Nah, kemudian apakah perbedaannya atau perubahannya signifikan atau tidak? Maka kita lakukan uji statistik. Nah, jadi itu alur ceritanya seperti itu, ya. Oke, nah itu untuk bab 1. Bab 2 saya rasa tidak masalah ya, beberapa sudah direvisi sesuai dengan masukan. Nah, ini saja, ini saya bold, ini tulisannya bukan fontnya, bukan Times New Roman ya. Nanti disamakan. Kemudian theta nanti di konsisten kan tulisannya THETA. Oke, kemudian ini sudah sudah diubah. Yang mudah dipakai. Oke, jadi ya ini dalam bahasa Inggrisnya user friendly ya. EEG yang portable itu kan bisa dipakai siapa saja, memakainya mudah dibandingkan dengan EEG yang ada di klinis itu kan kita harus menggambarkan di kepalanya dulu dengan sistem 10-20 untuk menentukan di mana lokasi elektrodanya. Nah, itu kan rumit sekali. Jadi pengembangan teknologi maka dibuat yang nirkabel, user friendly, mudah dipakai. Ya, ini bisa dipakai di luar laboratorium atau portable. Nah, ini kelebihannya. Oke, itu sudah benar. Nah, ini sudah ditambahin penurunan. Yang ini oke ya, sudah nama belakang, bukan nama depan. Oke, nah ini saya masih bold ini. Sampai dengan SD penulisannya S-D atau S-D untuk penyingkatannya. Atau nggak usah diberikan SD. Jadi kalau kita menuliskan misalkan N sama dengan 1 sampai dengan sekian, maka ini cukup 1,2, titik-titik, Kmax. Itu artinya sudah sampai dari 1, jadinya ini delete saja nanti. Nah, ini saya blok lagi ya. Nah, ini. Oke, kemudian nah, ini apakah di tampilan saya saja atau di semuanya? Ini nomor persamaannya kok berubah jadi seperti ini ya? 01 ya? 02. Harusnya kan di bab 2 berarti 2.1, 2.2 dan seterusnya.
Oh iya, ya. pokoknya Terus karena ngedit ini kemarin apa? nanti Isinya hati-hati ya. oke, Bu. Kayak sepertinya otomatis ini gambarnya Iya. juga berubah semua, gambar tabel, jadi bukan 2.3 Oh tapi iya. 0.3. Ini semua ke bawah ini 04 ini ya. Jadi nanti silakan diedit lagi. Oke, untuk tabel pun sama ya, nomor persamaan, nomor gambar, nomor tabel itu berubah semua. Mungkin karena otomatis secara editing untuk daftar isinya. Nah, ini. Iya. Oke, kemudian ini ya. Jadi nanti di naskah maupun di nomor tabelnya itu dicek lagi. Berarti tabel 3.1 di sini. Kemudian nah, ya. Jadi nih, kalimat ini gimana? Penjelasan terputus tadi sinyalnya juga kurang bagus Iya, di Bu. sini. Oke, Nah, saya lanjutkan. Yang ini untuk kalimat ini. Penjelasan dari diagram alir pada gambar. Nah, ini kan terpisah. Ini ah, kan iya. harusnya jadi satu kalimat kan ya. Nah, ini nanti Iya. diperbaiki. Kemudian, nah ini jadi nanti semua tabel ya, jatuhnya nomor tabel dan nomor persamaannya semuanya diperbaiki. Iya. Kemudian, oke, analisa data. Oke, kayaknya sudah semua. Kemudian di bab 4, hmm, hmm. Yang kalimat ini kemarin sudah diperbaiki belum ya? Saat menggunakan metode HFD, rentang frekuensi dengan hasil paling baik ditandai dengan penurunan kompleksitas yang signifikan diketahui terjadi pada rentang ini. Nah, ini kayaknya belum diperbaiki ya? Kemarin saya kurangin dan ada yang kayak nggak nyambung, jadi saya kurangin gitu aja, Bu. Dan sudah Hmm, saya perbaiki sih. Pada penelitian yang dilakukan Al-Nomani 2018, saat menggunakan HFD, frekuensi dengan hasil paling baik ditandai dengan penurunan kompleksitas yang signifikan diketahui. Ini karena saya kan melihat dari ininya, Bu, apa secara umumnya, jadi di kesimpulan juga Hmm, nyampaikannya hmm, seperti ini. hmm. Dan di bagian abstraknya, kalau mau ya itu harus ada lagi, agak baca datanya dan harus diterjemahin sendiri, saya takut salah interpretasi soalnya. Saat menggunakan metode HFD, rentang frekuensi dengan hasil yang paling baik ditandai dengan penurunan signifikan. Nah, ini diketahui terjadi, ini diganti aja kalimat katanya yang terjadi gitu, bukan diketahui ya. Nah, ya. Yang terjadi
pada rentang frekuensi theta dan alfa pada bagian elektroda C4 untuk theta dan T5 dan untuk alfa. Oke. Nah, ini dan ada dan. Mungkin ini ya pada bagian nah, kalimat ini sebenarnya bisa diubah menjadi dua buah kalimat sehingga tanda koma-koma dan dannya tidak terlalu banyak. Ya, contoh berarti seperti ini. Pada penelitian yang dilakukan Al-Numani saat menggunakan metode HFD, rentang frekuensi dengan hasil yang paling baik ditandai dengan penurunan kompleksitas yang signifikan. Titik. Ya, berhenti di sini. Kemudian penurunan yang signifikan terjadi pada ya elektroda C4 untuk rentang frekuensi theta serta pada rentang frekuensi alfa atau dibalik ya penurunan yang signifikan terjadi ini ya pada rentang theta atau ini ya elektroda C4 untuk theta dan pada elektroda T5 dan T3 untuk alfa. Nah, jadi kalimat ini nanti tidak akan ambigu jika kita pecah menjadi dua kalimat. Ya, putusnya di sini. Ya, itu nanti. Jadi, kalau terlalu panjang itu nanti akan ambigu. Ini penurunannya, kemudian ini tiba-tiba ada rentang frekuensinya, kemudian ini ada elektrodanya. Nah, jadi nanti di kesimpulan yang dibuat oleh Digi, nah saya inginnya juga kesimpulannya seperti ini. Dengan menggunakan HFD yang menunjukkan adanya penurunan kompleksitas yang signifikan, itu di rentang frekuensi apa saja, pada elektroda apa saja. Ya. Kemudian yang kesimpulan kedua, dengan menggunakan metode KFD, nah penurunan kompleksitas itu terdeteksi pada rentang frekuensi apa dan pada elektroda apa. Dan yang ketiga nanti sesuai dengan rumusan yaitu melihat ya bagaimana perbedaan antara KFD dan HFD dalam mendeteksi perubahan kompleksitas pada mild Alzheimer disease. Ya ini. Jadi ini nanti kita bawa ke sini. Nah ini. Kalau di sini ini kan hanya cerita tetapi tidak ada hasilnya. Ya, di sini hanya cerita bahwa nilai kompleksitas MAD dihitung dengan HFD, kemudian dilakukan pada 4 rentang frekuensi. Nah, itu kan hanya sekedar informasi cara perhitungan KFD-nya pada 4 rentang frekuensi, tetapi belum ada hasil yang muncul di sini. Ya, kira-kira paham kan ya maksud saya? Jadi, di kesimpulan yang pertama berarti nanti ini ya, misalkan penurunan kompleksitas sinyal pada MAD yang dihitung dengan menggunakan metode HFD, nah itu tampak atau teramati pada rentang frekuensi apa saja dan pada setiap rentang frekuensi itu teramati pada elektroda apa saja. Begitu. Oke, jadi yang poin 2 juga sama. Jadi penurunan kompleksitas pada MAD di situ dengan menggunakan KFD itu ya teramati pada rentang frekuensi apa saja dan pada elektroda apa. Nah, kemudian yang poin ketiga, nah kita baru ya menentukan bagaimana perbedaan hasil perhitungan kompleksitas dengan menggunakan HFD dan KFD. Ya, jadi mana yang lebih unggul dalam ini ya melihat atau mendeteksi adanya perubahan kompleksitas, apakah KFD ataukah HFD. Nah, itu untuk kesimpulan yang ketiga. Oke, kemudian saya kembali ke atas tadi. Nah, ini. Oke, sampai di sini ini dipisah menjadi dua kalimat ya. Kemudian ini, free copper. Nah, yang dikasih tanda kutip itu hanya yang free-nya saja atau sampai dengan kopernya?
Kalau di jurnalnya Free-nya free-nya saja. aja Bu. Tapi kan karena Hmm, itu dua, saya nggak apa, kopernya saya kira itu masih satu kayak istilah free koper gitu. Jadi kopernya nggak saya terjemahin ke kata Mbaka ya nggak salah. oke. Efek copper function not led to correlation disebut free copper dalam jaringan otak. Nah, oke, ini saya juga istilah yang baru. Jadi nanti ini kita sama-sama mencari terjemahannya yang mudah difahami oleh orang awam ya. Yang dimaksud dengan efek copper fraction not bound to ceruloplasmin. Nah, itu makna awamnya apa? Nanti saya juga bantu Hmm. mencari terjemahannya karena nanti pasti penguji akan mengulik ini. Jadi menanyakan apa yang dimaksud dengan free copper di situ ya. Minimal kita bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Oke, baik. Nah, kemudian untuk penulisan elektroda ya AF3. Berarti F-nya itu F besar ya, bukan F kecil. Ini ya. Jadi semua kayak AF4 apa ini P7. Oh, jadi ini seperti ini FC. Jadi semuanya kan pakai huruf Bentar. kapital. Kemudian oke, perbedaan yang terjadi bla 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 bla. Oke. Pada rentang uji mandiri. Oke. Nah, oke, yang terakhir untuk sarannya. Nah, ini untuk spektral daya itu sudah banyak dilakukan juga oleh orang lain, jadi kita tidak perlu menyarankan dengan metode spektral daya. Nah, di sini saran kita perlu dilakukan perhitungan menggunakan metode non-linear yang lain. Ya, seperti Baik. analisis entropi. Nah, entropi sendiri itu kan ada bermacam-macam ya, ada multiscale entropi, ada Sellis entropi dan lain sebagainya. Jadi kita menyarankannya adalah dengan metode nonlinear sesuai dengan karakteristik sinyal otak yang bersifat nonlinear. Ya, jadi mungkin ada besaran-besaran fisika yang lain yang bisa dikaji untuk menggambarkan ya berdasarkan konsep matematika dan konsep fisika, menggambarkan dinamika sinyal otak itu seperti apa. Nah, mungkin saja nanti ditemukan besaran yang lain. Misalkan di uh, fisika statistik kita mengenal ada selain entropi, ada entalpi, ada besaran yang lainnya. Nah, apakah bisa itu nanti diterapkan untuk menganalisis sinyal otak? Nah, jadi kita menyarankannya adalah metode yang Non-linear. non-linear saja. Jadi spektral Hmm. dayanya ini nanti dihapus saja. Oke, nah itu lampiran sudah oke, sudah saya cek. Kemudian ini lagi naik ke atas saya terlupakan manfaat ya, manfaat penelitian. Tujuan, batasan, memberikan saya tadi ada tulisan manfaat memberikan informasi tentang penelitian. Oke, sudah benar. Nah, itu saja masukan dari saya Diki. Jadi nanti terakhir segera perbaiki ya, terutama di bagian abstrak dan kesimpulan serta rumusan masalah. Jadi harus selesai minggu ini, nanti langsung bisa didaftarkan untuk munakosah ya. Sambil kita latihan untuk presentasi munakosah hari ini. Untuk presentasi PPT hari ini sudah siap, Masih Diki? kayak kemarin Bu, karena saya bingung kan, eh, kan saya kirim ke Bu Nita itu, saya Ya, bingung menerjemahkan data-data itu ke dalam grafis. Jadi saya cuma naruh grafik-grafiknya saja itu. Oke, nah sebentar ini saya simpan dulu, nanti saya kirimkan koreksiannya. Ini saya stop share screen. Nah, kita cermati bersama PPT-nya.
Oke, silakan Diki bisa di-share PPT-nya. Iya. Kita cermati dulu bersama bagian-bagian mana yang ini. Ya memang ini kemarin bingung Bu, karena isinya angka-angka semua, jadi cuman ngeluarin grafik saja. Ini di sini Oke, saya mau yang secara keseluruhan. oke, mulai dari awal aja dulu, mulai dari awal. Kalau dari awal mirip-mirip sama yang dulu sih. Nggak apa-apa, kita cermati dulu sekalian untuk persiapan munakosa. Oke. Nah, di sini nanti pada saat munakosa diberikan ini ya tambahan dosen pembimbing sama dosen penguji 1-2 di halaman awal. Oh iya Bu. Oke, next. Ini Oke, latar belakangnya. ya, next. Oke, yang Higuchi sama Katz itu nyambungnya ke non-linear kan ya? Itu ada tanda Iya Bu. panahnya nggak dari non-linear ke Higuchi? Enggak sih Bu, cuma kan nanti dari kalimatnya saya non linearnya bagian yang apa setelah linear, jadi setelah bahas non linear saya ngeboldnya di KFD dan KFD-nya ini. Hanya di Oke, bold sama seperti itu. Dan munculnya terakhir. oke, next. Nah, ini berarti nanti yang rumusan masalah ya yang diperbaiki ya, bukan bagaimana menghitungnya ya. Ya. Ya, jadi bagaimana penurunan atau perubahan kompleksitas ya pada MED ini. Oke. Kemudian yang tujuan, jadi bukan menentukan ya, berarti menganalisis perubahan kompleksitas 1 dan 2. Yang 3, oke, nggak apa-apa membandingkan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini studi Ya, jadi nanti di sini pada saat presentasi tidak perlu dibaca semua judul penelitiannya, hanya misalkan Al-Nuaimi, metode yang digunakan ini, hasilnya sama sedikit perbedaan dan relevansinya. Jadi perbedaan dan relevansinya nanti tidak apple to apple, maksudnya satu satu tapi secara garis besar saja. Itu untuk menyingkat waktu ya, karena kan kita waktunya maksimal 20 menit itu plus hasil ya dan pembahasan. Kalau kemarin kan pada saat proposal hanya sampai bab 3 itu cukup lah ya. Kalau ini jadi bagaimana cara kita menyingkat waktu, salah satunya di slide ini. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke, KFD, KFD. Lanjut. Lanjut. Next. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Terus
Oke. Pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, ini hasil dan pembahasan nanti dibuat ini saja, ditambahkan subjudul. Yang pertama adalah metode HFD. Ya, jadi metode HFD nanti isinya kan grafik pada rentang frekuensi delta, theta, alfa, dan beta, ya kan? Ya, ya. Nah, oke, HFD, alfa, beta, next. Nah, ini kan berarti ganti judul hasil dan pembahasan, di bawahnya dikasih subjudul lagi metode KFD. Ya, supaya orang tahu kalau tadi di awal HFD, kalau ini KFD. Jadi ada dua metode di sini. Oke, kemudian yang grafik ini sebentar. Oke, perhitungan kompleksitas EEG dengan metode HFD. Ini tulisannya ini agak numpuk ya. Nanti digeser ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Oke, alfa normal, delta. Nah, gini. Jadi nanti kita balik ke hasil. Hasil yang slide pertama. Delta. Nah, ini delta. Jadi di halaman slide delta ini di bawahnya hasil dan pembahasan itu tuliskan yang pertama metode HFD. Nah, di sini nanti di awal disampaikan bahwa pada setiap metode ya itu dibagi ke dalam 4 rentang frekuensi. Nah, dari nilai di sini itu kan berarti malah terbaca ya kalau nilai HFD pada MAD itu pada semua elektroda malah lebih tinggi dibandingkan dengan normal ya. Iya, delta, iya. Delta. Oke, sebentar saya sambil nyatat biar delta itu berarti MAD semuanya lebih tinggi dibandingkan normal. Oke, sekarang theta. Kalau theta ini hampir semua untuk elektroda pada normal itu lebih tinggi dibandingkan MAD kecuali pada elektroda AF3 dan F4. Oke. Ya, jadi nanti membaca hasilnya seperti itu. Pada setiap grafik disampaikan pada rentang frekuensi delta nilai kompleksitas berdasarkan HFD pada penderita MAD lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok normal. Nah, ini kan nilainya berarti nilai rata-rata ya dari kelima subjek kan? Iya, dari kelima subjek. Oke. Kemudian yang alfa, HFD alfa. Nah, dari HFD alfa itu terlihat bahwa pada seluruh elektroda berarti nilai kompleksitas normal itu lebih tinggi dibandingkan dengan MAD. Ya kan ini? Iya. Oke, sekarang yang terakhir untuk beta itu beberapa elektroda ada yang hampir sama, ada yang lebih tinggi. Nah, setelah slide ini nanti diberikan kesimpulan awal bahwa di situ penurunan kompleksitas lebih banyak teramati pada rentang frekuensi yang lebih tinggi. Ya, tadi kalau frekuensi yang lebih rendah itu kan delta kan justru malah kompleksitasnya lebih tinggi. Begitu. Iya.
ya kan? Jadi selain membaca data pada grafik ini, nanti setiap grafik ini disampaikan simpulannya seperti apa. Jadi supaya tidak hanya terpaku pada grafik-grafik saja, ya. Jadi ada penjelasannya. Itu kesimpulan dari HFD. Jadi penurunan kompleksitas itu kompleksitas pada MAD berarti teramati pada frekuensi theta dan alfa. Serta kalau beta teramati cuman kecil selisihnya ya, perbedaannya kecil. Nah, itu nanti di highlight di bagian itu. Next. Nah, kemudian ini nanti di bawah hasil dan pembahasan diberikan poin 2 atau B ya, metode atau perhitungan kompleksitas dengan metode KFD ya, diberikan subjudul seperti tadi. Oke, kemudian kita lihat di sini. Ini masih fluktuatif ya. Ada yang normal lebih tinggi, ada yang ini MAD-nya yang lebih tinggi. Oke, lanjut ke theta. Theta-nya itu hampir tidak terlalu ini signifikan perubahannya. Alfa. Nah, baru di rentang frekuensi alfa ini yang terlihat ya, hampir di semua elektroda kecuali AF3 nilai kompleksitas normal lebih tinggi. Ya, alfa ini normal lebih tinggi daripada MAD. Kemudian untuk beta, beta ya beberapa elektroda pada normal juga lebih tinggi. Nah, jadi di sini highlight-nya kesimpulan awalnya untuk metode KFD itu adalah penurunan kompleksitas ya dengan menggunakan metode KFD itu teramati pada rentang frekuensi alfa dan beta. Jadi kalau pada HFD tadi pada rentang theta itu sudah teramati, tetapi pada KFD itu baru teramati pada rentang frekuensi alfa. Di mana alfa itu kan mulai dari 7 sampai 13 Hz ya. Jadi 7 Hz ke atas itu baru teramati dengan menggunakan KFD gitu. Dan mana bisa disinggung juga perbedaan yang paling besar itu teramati pada elektroda apa. Ya, jadi misalkan di sini AF4, kemudian F4, kemudian FC5. Jadi bisa disoroti dikaitkan dengan kerusakan otak pada penderita Alzheimer itu kan lebih banyak pada area frontal ya terkait dengan memori, kemampuan berpikir, kemampuan mengambil keputusan. Nah, jadi nanti disampaikan di highlight area-area yang penurunan kompleksitasnya paling besar untuk setiap rentang frekuensi gitu. Oke, next. Nah, baru nanti di sini dikuatkan. Jadi, kalau berdasarkan histogram tadi itu kan kita melihat secara ini ya kasat mata maksudnya dengan hanya melihat angka-angkanya saja. Tetapi secara saintifik kita perlu melakukan uji statistik untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan yang signifikan. Nah, sehingga kita lakukan uji Mann-Whitney ya untuk setiap rentang frekuensi antara data kompleksitas pada kelompok MAD dan data kompleksitas pada kelompok normal. Dengan p-value-nya 5% atau 0,05. Oke. Jadi di sini itu teramati pada rentang frekuensi delta, theta, alfa, dan beta pada HFD itu terjadi perbedaan yang signifikan. Nah, pada delta tadi perbedaan yang signifikan untuk HFD ya, itu kan kebalikannya di mana MAD itu lebih tinggi daripada normal. Iya. Jadi nanti perlu di blok saja di sini. Jadi bahwa kalau penurunan ya itu terjadi di theta, alfa dan beta saja. Tuh. Kemudian pada
KFD pun seperti itu ya. Jadi tadi yang rentang frekuensi yang terlihat penurunan itu lebih ke alfa dan beta. Tapi di sini betanya Beta malah enggak 0,3 ya. Oke. menurun 5%. Oke. Untuk uji Manwithy-nya sudah benar kan? Jadi data pada kelompok MAD dibandingkan dengan data pada kelompok normal, begitu kan ya? Iya, Untuk uji Manwithy-nya. iya. Oke. Next. Oke. Kalau ini berarti lebih pada merangkum ya, tadi dari semua rentang frekuensi dan semua elektroda digabung dalam satu histogram, gitu ya? Iya, iya, Bu. Maksudnya kayak gitu. Oke. Lanjut. Ini sama. Lanjut. Ini Hasil terus perbandingan ya dari yang keduanya. dari Oke. KFD-nya ada yang nggak lolos bagian betanya itu. Ini dari Lanjut. analisis udah selesai. Nah, oke. Ini Paralel. nanti. Nah, ini kesimpulannya masuk seperti ini. Karena saya maunya ini Bu di apa lebih sedikit teksnya, jadi saya tulis di sini intinya saja, nanti saya mau jelasinnya lebih seperti yang Oh, di oke. Enggak, ini. kesimpulan loh ya. Jumlah subjek yang digunakan perlu Oh, ditambah. Itu kan saran. Nah, ayo. balik. Ya, kebalik. Kebalik kesimpulan dulu, nanti baru saran. Ya, ini Iya, ini kebalik. balik Bu slide. Ya, ya. Oke, jadi silakan nanti kalimatnya juga disesuaikan dengan hasil koreksian tadi ya, hasil revisian tadi. Kemudian mungkin bisa di akhir tadi di akhir hasil dan pembahasan itu diberikan satu resume. Sebelumnya, sebelumnya. Nah, tadi setelah Belum. HFD KFD, nah ini kan ada masih slide kosong. Nanti ditambahkan sedikit resume kembali penurunan kompleksitas itu paling banyak terjadi pada area apa dan ini Elektroda. ya pada elektroda apa itu nanti disesuaikan dengan hipotesa pada ini ya simptom atau ciri-ciri pada penderita mild Alzheimer disease. Ya, jadi Oh iya. misalkan nanti dari hasil pengecekan ternyata penurunan lebih banyak terjadi pada elektroda area frontal dengan elektroda apa saja dan temporal misalkan. Nah, ini terkait dengan fungsi kognitif yang mana, fungsi area lobus ini untuk apa begitu. Dan nanti juga disinggung sedikit juga dari hasil penelitian orang lain. Ya, misalkan kita bandingkan sedikit. Jadi hasil ini sesuai. Jadi orang tahu valid atau tidaknya. Jadi bisa kita konfirmasi dengan hasil penelitian orang lain. Tapi hanya sekilas saja. Ya, jadi penurunan kompleksitas ini juga hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh ini di mana bla bla bla. Jadi ini untuk menutup dari pembahasan kita. Sehingga seolah-olah itu kita tidak hanya sekedar membaca grafik angka tetapi ada makna fisisnya. Gitu. Oke. Jadi untuk naskahnya silakan direvisi sekali lagi nanti saya ACC terus disiapkan semuanya. Sudah siap semua? Belum sih, belum berkas-berkasnya belum semua. Nah, minggu ini ya, ini hari Ya, Selasa, ini hari apa sih? Rabu ya, Rabu. Hari Rabu. Jumat lah. Ya, hari Jumat maksimal nanti sudah daftar munakosah ya. Nanti sambil menunggu jadwal munakosah,
kita latihan presentasi dan latihan tanya jawab seperti biasa ya untuk persiapan. Oke. Siap. Oke, jadi soalnya tanggal 12-an itu kan sudah mulai bayar SPP, supaya kalau sudah daftar Menakosah itu nanti aman nggak usah bayar SPP. Meskipun nanti pelaksanaan Menakosahnya berarti kalau minggu ini, minggu depan untuk Menakosahnya. Tetapi kan sudah terdaftar Menakosah itu berarti sudah bebas SPP. Gitu ya? Oh iya. Iya. Mhm. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Nggak ada sih, Bu. Oke, cukup ya. Silakan segera dikerjakan, segera dikirimkan lagi ke saya. Tadi filenya sudah saya kirim ya, yang hasil dari koreksian saya. Oh iya, Bu. Terima kasih. Oke, semangat Diki. Saya tunggu hasil revisiannya untuk saya ACC sambil menyiapkan berkas-berkas dan diupload ke ini ya SIA dan nanti bisa kontak ke Bu Nurul prosesnya. Jadi kamu bisa datang langsung ke kampus atau via WA dengan Bu Nurul silahkan bebas ya. Kalau TU sudah standby tiap hari sekarang, udah WFO Oh iya. semuanya. Oh iya. Oke, saya akhiri ya. Terima Makasih kasih. banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama.